Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Juli dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah anggaran perusahaan, kami akan menjelaskan materi mengenai anggaran persediaan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Abdul Hanif dengan NIM akhir 039. Dan saya Ekal Maxiela Pereira dengan NIM akhir 001. Oke, kita masuk pada pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Jenis persediaan sendiri ada persediaan produk yaitu hasil produksi dengan persediaan produk jadi dan persediaan dalam proses. Kalau yang kedua itu persediaan produk jadi adalah persediaan hasil produk siap untuk dijual. Dan yang terakhir itu persediaan produk dalam proses, ini persediaan produk yang belum selesai diproduksi sehingga memerlukan proses lebih lanjut. Untuk anggaran lalu yang selanjutnya ada anggaran persediaan. Anggaran persediaan itu anggaran yang digunakan untuk merencanakan jumlah persediaan bahan baku, barang stok, dan barang jadi yang tersedia dalam selama periode tertentu. Dengan tujuan, yang pertama itu menjaga keseimbangan antara kesediaan stok dan biaya penyimpanan. Yang kedua itu menghindari kekurangan stok atau kelebihan stok. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan alur produksi dan distribusi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi persediaan. Persediaan produk jadi sifat penyesuaian jadwal produksi. Bila jadwal produksi mudah menyesuaikan dengan pesanan ekstra tanpa mengakibatkan tambahan yang cukup berarti, maka perusahaan ini tidak perlu mempunyai persediaan barang jadi minimal yang besar. Selanjutnya ada sifat persaingan industri. Apabila perusahaan bersaing, pelayanan yang cepat dalam melayani pesanan, maka diperlukan sediaan produk jadi minimal yang besar. Ini ada biaya penyimpanan di gudang. Hubungan antara biaya penyimpanan di gudang atau carrying cost dengan biaya kehabisan sediaan stock out cost. Next. Nah, selanjutnya ada persediaan barang dagangan. Nah, sifat persaingan dagang. Apabila perusahaan bersaing dalam pelayanan yang cepat, dalam melayani pesanan, maka diperlukan sediaan barang dagangan minimal yang besar. Nah, ini ada hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan. Nah, bila biaya penyimpanan di gudang lebih kecil daripada biaya kehabisan sediaan, maka diperlukan sediaan yang besar. Selanjutnya ada ketersediaan barang di penyalur atau produsen. Bila barang di penyalur mudah didapatkan karena barang selalu tersedia, maka tidak diperlukan sediaan barang dagang yang besar dan sebaliknya. Baik. Next. Kita masuk ke kuantitas pesanan ekonomis atau bisa disingkat KP ataupun dalam bahasa Inggris itu YOKI. KP atau YOKI adalah kuantitas barang dapat diperoleh dengan minimal atau jumlah belian yang optimal. Dengan rumus sebagai berikut. YOKI sama dengan akar 2RS dibagi PI dengan keterangan jumlah kebutuhan bahan mentah untuk periode tertentu itu R, S itu biaya pemesanan, P itu harga bahan mentah per satuan, T itu biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata, dan C biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah. C ini rumus IOQ yang kedua itu yang ini ya teman-teman. Oke, langsung masuk ke contoh. Misalkan kuantitas standar bahan baku berupa kedelai itu untuk pembuatan kecap selama tahun 2016 itu sebanyak 364 ons. Harga standar bahan baku itu 160 rupiah per ons. Biaya pesan itu 728 rupiah dan biaya penyimpanan itu 40%. Maka perhitungan kuantitas pesanan atau yokinya itu akar 2 dikali 364 dikali 728 dibagi 160 dikali 0,40 sama dengan akar 8.281 sama dengan 91. Berarti pembelian paling ekonomis setiap kali pesan sebesar 91 on kedelai. Bila dalam setahun diperlukan kedelai sebanyak 364 ons,
Maka dalam setahun dapat dilakukan 4 kali pesanan, yaitu 364 dibagi 91, dan pemesanan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Atau kebutuhan kedelai 364 ons ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 2 kali pesan dan setiap kali pesan itu 182 ons, 4 kali pesan dan setiap kali pesan itu 91 ons, dan 3 kali pesan dan setiap kali pesanan itu 52 ons. Selanjutnya ada reorder point. Definisi dari reorder point ini sendiri saat reorder point adalah momen di mana perusahaan harus memesan kembali bahan baku yang diperlukan. Nah, tujuan dari order point ini sendiri agar bahan yang dipesan tiba tepat waktu sehingga sediaan mencapai level keamanan atau bahkan mencapai nol. Next. Selanjutnya ada ilustrasinya. Jadi keperluan bahan baku setahun ini 364 ons. Keperluan bahan baku tiap minggu 7 ons. Jadi dalam setahun 52 minggu, waktu tenggang atau lead time, waktu yang digunakan dari memesan sampai bahan diterima adalah 4 minggu. Harga bahan baku kedelai per ons itu 160 rupiah. Biaya pemesanan setiap kali pesan 728 rupiah. Bahan baku yang ada 40 ons. Nah, biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40%, sediaan keamanan ditetapkan 50% dari penggunaan selama waktu tenggang atau lead time. Next. Perhitungan saat reorder dan sediaan bahan baku dianggarkan adalah terpakai selama tenggang waktu 47 ons dan 28 ons. Nah, sediaan keamanan 58% kali 28 ons sama dengan 14 ons saat reorder. 28 ons tambah 14 ons sama dengan 42 ons. Artinya pemesanan sebanyak 91 ons ini dilakukan pada saat sediaan tersisa 42 ons. Nah, lanjutannya ada sediaan maksimum sama dengan sediaan keamanan ditambah KPE. Jadi 14 ons ditambah 91 ons sama dengan 105 ons. Selanjutnya ada sediaan rata-rata termasuk sediaan keamanan. KPE dibagi 2 plus sediaan keamanan. Nah, jadi 91 dibagi 2 plus 14 ons sama dengan 59,5 ons. Selanjutnya ada sediaan rata-rata yang merupakan aset lancar. Jadi 59,5 ons dibagi 14 ons sama dengan 45,5 ons. Nah, bila sediaan yang ada sebesar 40 ons, berarti sediaan bahan baku awal yang merupakan aset lancar itu 40 ons dikurangi 14 ons sama dengan 20 ons. Sediaan bahan baku akhir dibagi KPE sediaan awal. Nah, jadi 91 ons dikurangi 20 ons sama dengan 65 ons. Oke, kita masuk pada penyusunan anggaran persediaan. Penyusunan anggaran persediaan, khususnya dalam perusahaan manufaktur, terdapat persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan persediaan bahan baku. Anggaran persediaan produk jadi dan produk dalam proses ditetapkan dengan 2 cara, yaitu menetapkan tingkat perputaran persediaan dan memuat anggaran produk. Nah, kita langsung masuk pada contoh anggaran produk jadi akhir dengan ilustrasi. PT Tibung punya data sebagai berikut: anggaran menjelang tahun 2015, Januari 1.000, Februari 2.000, Maret 3.000, itu jumlahnya 6.000. Produk jadi awal tahun 2015 itu 100 unit. Perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran. Produk jadi yang dihasilkan selama 3 bulan itu 6.060 unit. Yang diminta itu, hitunglah persediaan produk jadi akhir dianggarkan akhir Maret 2015.
Jadi perhitungannya produk jadi ditambah persediaan produk jadi awal itu 6.060 unit ditambah 100 unit yaitu produk siap dijualnya jadi 6.160 160 unit dikurangi penjualan 3 bulan itu totalnya 6.000 jadi persediaan produk jadi akhir itu 160 unit. Dan menggunakan stabilitas produk setiap bulan diproduksi 6.060 unit dibagi 3 bulan, yaitu 2.020 unit per bulan. Nah, ini dalam bentuk tabel, yaitu tadi seperti yang disebutkan, penjualannya totalnya 6.000, persediaan produk jadi akhir pada Januari 1920, pada Februari 1940, dan Maret itu 160. Ini ditambah, habis itu dikurang ini, dan hasilnya ini. Gitu. Lalu, pada anggaran persediaan dalam proses, kita langsung masuk ke contoh juga menggunakan data dalam tabel seperti yang sebelumnya, tapi dengan tambahan data. Persediaan produk dalam proses Januari 2015 sebanyak 90 unit dengan harga pokok sebagai berikut. Bahan baku itu 90 kali 100% kali 2 itu 180. Biaya tenaga kerja langsung itu 90 kali 50% kali 4 180. Biaya overhead 90 kali 50% kali 4 itu 180. Jadi totalnya 540. Tiket penyelesaian sediaan produk dalam proses akhir direncanakan sama dengan awal yaitu bahan baku 100%, tenaga kerja 50%, overhead 50%. Persediaan produk jadi akhir Maret itu 160 unit dan persediaan produk dalam proses akhir Maret 2015 banyak 75 unit. Nah, ini dalam bentuk tabel lengkapnya. Penjualan tadi 6.000 ditambah produk jadi akhir 160 jadi 6.160 untuk produk siap dijualnya. Dikurangi persediaan produk jadi awal itu 100 sama dengan produk jadi 6.060 ditambah persediaan produk dalam proses akhir itu 75 jadi 6.135 untuk produk dihasilkan atau produk diproses dikurangi persediaan produk dalam proses awal itu 90 jadi 6.045 untuk produk masuk periode ini. Produk jadi diproduksi tiap bulan itu 6.060 unit seperti yang disebutkan tadi dibagi 3 bulan yaitu 2.020 unit per bulan. Produk masuk periode ini tiap bulan 6.045 unit dibagi 3 bulan itu 2.015 unit per bulan. Ini anggaran produknya seperti ini. Jadi untuk lengkapnya ini kayak rangkumannya. Jadi sudah yang disebutkan tadi untuk produk masuk periode ini itu pada pojok kanan bawah itu ada 6.045 unit dalam triwulan 1 ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.